Wong gak ada kerja, soro-soro oleh duit akeh. Ya pejabat-pejabat itu. Ya sorry kalau ada pejabat yang tersinggung, soalnya setahu saya yang korupsi itu ya pejabat. Setahu saya. Lek ceketer-ceketer ngono iku. Lah sing kate dikorupsi apa? Apaan yang mau dikorupsi? Gitu loh. Emang indah menggiurkan. Maksiat itu dibikin indah, dibikin menggiurkan sama setan. Termasuk al-genda'anu. Indah menggiurkan. Sampeyan goncana bojone dhewe biasa kok, Pak. Tapi lek goncana bojone tanggane. Iso kerenyeng-kerenyeng. Emang dibikin gitu sama setan. Sing guyu iku lino gitu ya. Bapak, jok kaget ya. Taman nyawang bojone wong iso ser-ser ndok atimu. Tapi nyawang bojomu dhewe mblenek. Saya juga nggak heran kalau ibu-ibu pada terpana memandang aku. Soalnya nyawang bojone wis enek. Permainan setan itu sungguh luar biasa. Minuman air ini enak. Terus minuman jahe enak. Nah, terus ini kata sebut ini sponsor gak? Ini enak semua. Minuman teh enak. Minuman kopi juga enak. Terus ini arek cilik ngomong susu. Ya wes, minuman susu, minuman itu juga enak, semuanya enak. Tapi sama setan yang dibikin indah dan menggiurkan bukan itu. Yang dibikin indah dan menggiurkan sama setan itu ciu. Oh iya itu. Saya kurang paham ya kenapa disebut ciu. Ya mungkin ketika tutup botolnya dibuka itu keluar suaranya ciu. Kan lek tempat dicukit tutup botol kan ciu, makanya disebut panterono, makanya disebut karena ketika dicukit tutup botolnya berbunyi. Nah, makasih. Itu dibikin indah dan menggiurkan, padahal dampaknya luar biasa loh. Lek ngombe air mineral, jahe, teh, kopi, susu lah seger, nikmat. Apalagi susu menyehatkan, walaupun susu ku ndek moto gak apik. Susu kan dok moto itu. Lah kalau ciu yang diminum itu dampaknya kan kelepek-lepek toh. Iso-iso nyungsep dok kali ngono kan. Emang dibikin gitu sama setan, indah menggiurkan. Saya pernah masuk ke satu mall besar. Kok gua ini? Ya sekali-kali kan sobo mall. Saya biasa meskipun ke mall juga pakai sarung. Memang saya ini sarjana, artinya sarungan saja kemana-mana. Ke mall pun juga pakai sarung. Begitu masuk pertama itu udah dijajakan ciu, miras berbagai merek, berbagai jenis, cecer-cecer. Nah pelayannya perempuan-perempuan cantik dengan busana seksi dan serba minim, nang mulus-mulus. Arek wedok sing wayu-wayu, pakaiannya seksi-seksi, tuwak-cekak. Wayu-wayu tapi melarat-melarat. Enggak melarat ya apa sing digawe katoke adike sing kelas 3 SD. Mencoba sugih lah iso tuku katok sing landung ah. Iku gak iso tuku nganti katoke adikne sing SD lho digawe. Coba cekak. Saya mencoba memberanikan diri untuk bertanya dengan tujuan mengingatkan dan menasehati. Saya sapa, "Mbak, mohon maaf ya. Mbak pakai baju yang kayak gini, pakaian seperti ini dilihat banyak orang apa enggak malu?" Dia enggak jawab malah balik bertanya, "Mohon maaf Pak ya. Bapak masuk ke mall kok sarungan nih apa nggak malu?" Malah saya ditambahi, "Ya jangan-jangan bapak nggak pakai celana dalam." Aku yang batin, arek iki kok ya weruh aku. Loh emang udah ciunya menggiurkan, nah, pelayannya juga menggiurkan, indah-indah. Anjane ngono gayane promo itu, cek laris. Produk itu ya dijajari fotone wong itu ayu, mobil tonton promo nih. Nah, gambar mobil sebelah lah anak fotone wong itu ayu, gambar sepeda motor sebelah lah anak fotone wong itu ayu. Nek fotone jembure sini yo gak payu. Oh kena yo gawe weden tikus yo. Subhanallah, itu permainan setan, memang seperti itu, permainan setan. Saya saja dipermainkan sama setan. Makanya saya ngaji berdiri saja walaupun ada kursi kayak gini, karena kursinya terlalu ndek. Jadi di samping saya yang rememek ya kayak anak yang disunat itu jadinya.
Terus pertimbangan berikutnya, kalau saya nggak berdiri, itu yang kelihatan cuman bapak-bapak saja yang berada di depan. Nah sementara yang ibu-ibu, mbak-mbak yang di belakang kan nggak kelihatan. Padahal jujur ya, saya ketika melihat ibu-ibu, mbak-mbak walaupun di belakang itu untuk meripat itu rasanya padang, genter. Tapi lihat nyawang sebelah kono, sebelah kini apa mana sebelah kini, ngeres, campur sepet. Sungguh permainan setan itu luar biasa. Saya pernah nonton film. Kok film Ipin Upin? Sopo Jarwo? Enggak, ini yang saya tonton film Box Office. Box Office. Iku Jackie Chan. Bukan. Ini judulnya Godfather. Ini menceritakan tentang mafia Italia. Film itu berbahasa Italia memang. Saya paham ceritanya karena saya baca terjemahannya itu. Nah, aku juga iso bahasa Italia kok. Itu ada seorang big boss ya, bos besar. Dia memerintahkan anak buahnya untuk membuat bar raksasa, bar yang top wedi, tempat hiburan malam itu, yang penuh dengan kemaksiatan di dalamnya. Alat-alat perjudian lengkap di situ. Wis pokoknya alat judi model opo lengkap deh kono. Sing wis tau kon lakoni iku lho. Mana gak gablek duit paling-paling kon adu doro ngono. Iku ratune iku ya. Iya sing sudeng-sudeng iku ya mosone. Ya setel. Di situ lengkap alat-alat perjudian, terus minuman keras berbagai merek, berbagai jenis disediakan. Kamar-kamar prostitusi ditata sedemikian rapi dan indah dengan lampu ya beraneka warna. Terus perempuan-perempuan cantik dijejer-jejer, yang mulus-mulus yang kayak babi guling. Mulai dari yang kulit kuning, kulit putih, kulit iya ireng. Ya itu, mbak kalau pengen punya pacar gelap ya itu. Itu namanya pacar gelap, artinya gelap kulitnya. Ya. Dijajakan di situ, jadi ada alat perjudian lengkap, terus minuman keras lengkap, kamar-kamar prostitusi lengkap. Begitu udah selesai, lapor ke bosnya, bosnya datang meninjau. Dia terkagum-kagum sambil mengangguk-angguk, bangga, good, good, ini baru hebat, ini baru hebat. Seneng banget dia, dilihat satu persatu kamar demi kamar dan perempuan-perempuan yang disediakan, udah lengkap semuanya. Dia bangga, ini bos besarnya, dia seneng banget. Terus dia ngomong ke anak buahnya, kerjamu aku kasih apresiasi, hebat, luar biasa, cuma sayang ada yang kurang. Apa bos yang kurang? Kata anak buahnya. Terus bosnya bilang, masa bangunan sebesar ini, semewah ini kok tidak ada jam dindingnya? Ya nggak ono jamnya balas ini. Terus gimana orang bisa tahu waktu kalau nggak ada jamnya? Jawaban anak buahnya, maaf bos, ini sengaja nggak kita kasih jam, tujuannya agar semua orang yang masuk sini, jangankan jam, jangankan waktu, hari pun mereka lupa. Kalau perlu seminggu, sebulan pun nggak akan terasa dia di sini karena dia nggak tahu waktu. Loh, setan nih loh sampai segitu permainannya, melalaikan manusia dari waktu. Menungso iku cek lali waktu. Wes lali waktu, les kadung adu doro kan lali sholat. Les kadung silo ndok gone pos jaga iku karo bantingi kertunik ngono iku. Nah, irunge kupinge dijepit ngono iku. Wes lali waktu wes les kadung ngono iku. Apa maneh lek tepak ndok nggon karaoke. Ajep 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 ajep. Lali waktu, lek tepak elektron ono penyanyi terus nyawer ngono iku. Hae, hae. Lali waktu, wasyik. Permainan setan memang seperti itu. Tahu-tahu udah tua. Loh iya, dilupakan akan waktu, ngerti-ngerti tua. Ngerti-ngerti duwe putu. Nggak kroso, tahu-tahu rambut udah memutih. Dia nggak sadar. Padahal itu sesungguhnya peringatan. Rambut yang dulu hitam menjadi putih itu kan berarti meninggalkan dunia hitam. Nah iya, rambut yang hitam udah ditinggalkan kok berarti meninggalkan dunia. Tapi sama setan dilupakan. Nyatanya yang ngeyel loh, disemir. Karepe mau tua, untu wis merotoli ngono kuwi ya sing disalahno bakul sate kok. Anjane sak tepak bakul sate iku sate alot-alot, padahal untune sing kropos. Malah saiki malah aneh-aneh maneh wong-wong. Untu nanti pageri kawat. Sing kate nyolong mrongosmu ku ya sapa?
Wong karo Gusti Allah digawe ngono ya wis. Lha kula digawe mangan, ayo kelotak-kelotak ngono. Oh, kulit wis mengkeret ngono ku ya gopoh nyang salon. Dikenceng-kencengno adane senar ae. Sekarang ngusum irung pesek disuntik mancung, lambe disuntik ndomble. Ngeyel. Padahal udah diingatkan loh dengan waktu, tapi rata-rata setan malah melupakan manusia dari waktu. Tahu-tahu tua, tahu-tahu mati. Nanti kalau udah mati pasti nyesel. Kalau dalam Islam kan manusia selalu diingatkan dengan waktu. Sampai ten Quran niku kata Gusti Allah sumpah dengan pakai waktu. Kayak wadduha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, wan nahari demi waktu siang, was subhi demi waktu subuh, wal asri demi waktu asar. Terus siapa ngomong wal maghribi bareng? Surat opo iku wal maghribi? Oh, pokok jeplak ngono. Ini kan menunjukkan saking pentingnya waktu. Ingat waktu, ingat waktu, ingat waktu. Manfaatkan waktu dengan baik. Saat ini Bapak Ibu, dan gini Makkah di Masjidil Haram, tepatnya di depan bab King Abdul Aziz, itu dibangun hotel mewah 99 lantai, yang di situ terdapat 7 hotel bintang 5. Kompleknya namanya Grand Zamzam itu. Yang pernah haji pasti tahu, walaupun belum pernah tinggal di situ. Karena yang di situ itu haji umroh yang bayari larang-larang itu. Zaman pun pernah ngelihat ya, untuk TV. Apa toko HP itu kan dikasih jam di tower yang tinggi banget itu, 700 meter itu tingginya tower itu. Dikasih jam. Itu diameternya loh 33 meter. Jam itu dukure 600 meter. Ngerti diameter sampean? Umpama rene ditarik garis 30 meter, 33 meter. Rene ditarik garis 30 meter. Bunder. Kok wedi? Raja onggu. Itu jam imbo. Bisa dilihat dari jarak 30 km. Pokoknya gak kedang-dangan gunung. Nah, itu kate bantah itu. Pokok gak kedang-dangan gunung. Teko jarak 30 km wis ketok iku, Cak. Nah, itu saking pentingnya waktu, diingatkan dengan itu. Kalau setan enggak, manusia malah dilupakan tentang waktu. Nah, padahal peringatan tahun baru ini juga mengingatkan kita akan waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saking pentingnya waktu itu sampai Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan, al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Jadi dia bisa sangat bermanfaat bagi sang pemilik. Tapi kalau sembrana, sembrono itu, dia juga bisa mencelakakan sang pemilik. Orang bijak mengatakan bahwa orang yang sukses itu adalah mereka yang pandai memanfaatkan kesempatan. Kalau orang tidak bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan, pasti gagal. Dan kesempatan itu datangnya cuma sekali, kemudian dia tidak akan pernah datang kembali. Kalau ada kesempatan lagi, itu sudah kesempatan yang baru. Understand? Ngerti gak ngerti? Pokoknya yes, aku cek semangat. Kesempatan itu datangnya cuma sekali, dan dia tidak akan pernah datang kembali. Dalam sebuah hadis yang sangat panjang, saya tidak hafal redaksi hadisnya. Nah, aku lagi hafal yang ngomong gak hafal, ada astagfirullah kan gayamu. Iki hadisnya dawa, nang aku gak hafal. Nah, aku lagi hafal yang ngomong gak hafal yo. Timbangannya gak hafal terus menggaya ngapal-ngapal no keliru kabeh ayo. Nah, aku jujur aku lagi goblok, aku ngaku goblok. Kak kaya kon goblok mata pinter ngono iku. Aku nek gak iso ngomong gak iso, gak hafal aku ngomong gak hafal, lancen aku gak hafal kok. Timbangannya tak peksa-peksa sono terus salah, ayo. Makanya hati-hati kon, cek apal hadis telu angger wong didalili. Apalnya cuma hadis telu iku tok, ketemu sapa ae. Qallallahu ta'ala.
Ono bakul soto sedina gorong kepayon balas. Lungguh lenger. Arep-arep wong tuku gak ono sing tuku. Inti cedhaki marang didalili. Dengarkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temen ngamuk wong. Kadang dalil kon. Kene dodol soto gorong kepayon dalil sampluk soto lambemu kon kok. Kurang lebih di situ diterangkan bahwa matahari itu setiap pagi dia terbit, kemudian dia berkata pada kehidupan, ngomongin ini, wahai matahari, ini gagal fokus gara-gara HP ini arek iki lho. Iku suarane doroe. Matahari setiap terbit di pagi hari itu dia berkata pada kehidupan, ngomong itu ini, wahai kehidupan, sesungguhnya aku adalah makhluk yang baru, sesungguhnya aku adalah waktu yang baru, maka manfaatkan aku sebaik-baiknya, jangan pernah sia-siakan aku, karena aku tidak akan pernah kembali lagi sampai kiamat nanti. Maka orang sukses adalah orang yang pandai memanfaatkan waktu. Nah, orang kalau nggak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, pasti ya gelo itu bahasa Inggrisnya the geton, kecewa, nyesel, itu disederhanakan dengan bahasa gelo. Yo geton campur kaget, campur kecewa, campur nyesel, gelo. Apalagi waktu hidup ini tidak dimanfaatkan dengan baik, kedisian mati, gak terima gelu, saking gelone, gak cuma gelo tapi gelu, saking gelone. Ayo tanya auto, jadi gelu, gak terima gelo, gak cuma gelu, saking geloe. Makanya tanah yang dipakai ganjel orang mati, tanah sing dipakai ganjele mayit, itu diarani gelu. Malah arek-arek ngono ngarani kek. Jadi keke dikeke, oleh gak dikek ndak goleng. Pancene lambene rusak arek. Wong gelu kok kek. Jadi ganjele mayit nduk kuburan iki lho. Kon meneh yang ngono yo an. Iku diarani gelu. Lah konon jumlahnya 7 itu. Sing kulino derek proses pemakaman niku mayit iku dikai ganjel teko lemah. Jumlahe 7. Nah jenenge iku gelu. Nah jumlahe 7. Lek dijejer disambung-sambung, yo gelu saking geloe. Kok diguyu sih? Iku jenenge gelu. Arane ganjele mayit iku gelu. Lah jumlahe 7. Nek disambung-sambung kan gelu. Lek cuma siji gelu. Nek 7 gelu. Nek cuma siji yo doro, ngono ae. Lah sampe 7 yo doro. Ya padha ae sak kelompok iku. Ancane tunggale kok. Padha. Aku ngerti, tonton teko irunge karo tangkeme ketara. Dadi ya apa ya ambusile doro. Ayo kon. Tapi alhamdulillah saya dari panitia pengajian. Lebih baik seperti itu. Apik wong elek ngakoni elek iki luwih apik. Ini ada etikat untuk berubah jadi baik. Wong tahun baru mari ngono biyen cekelane doro, mari ngene cekelane tasbih. Kayak apa? Kayak nyampluki bojone. Ya maksudnya bojone iku dituki tasbih, diajak wiridan bareng-bareng. Dzikir bareng-bareng ngono lho. Iya. Wes. Dadi mesti mikir deh, kok roh ae nek aku kulino adu doro ngono. Wong tekupone nduk kono. Ngene. Wis salah menengo. Dan itu memang bener. Orang itu nanti kalau sudah meninggal pasti nyesel, kecewa, getun, gelo, gelu. Saking geloe. Sing mati tua ya gelo. Yang mati muda juga gelo. Sing matine apik ya gelo. Apa maneh? Siap-siap ya. Mati tepak adu doro.
Ya tetep ketara yo an. Ketok gak ketok uang ketok bekupon ngono aku nyawang. Jadi dan yang paling gelo oh ngale gak ngale yo padha ae. Sing paling terkaget-kaget, paling nyesel, paling gelo itu orang yang mati dengan tidak membawa kebaikan. Mati ini tepak elek pas kelolot botol yang mati. Mereka nyesel bahkan menjerit-jerit. Qur'annya jelas, Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Menjerit, merintih, menangis, ya Allah kembalikan aku ke dunia ya Allah. Jaluk dibalik nang donya.